Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi pada video kali ini saya akan kembali lagi hadir untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Nah, baiklah sedulur semua, membahas tentang khodam leluhur itu cukup menarik untuk kita bahas, karena setelah beberapa, mungkin sudah belasan atau puluhan kali saya membuat video tentang khodam leluhur, tak habis-habisnya kita membahas tentang pembahasan yang satu ini ya. Jadi setelah kemarin itu saya mengeluarkan program khusus, yaitu program penyelarasan khodam leluhur. Alhamdulillah ada banyak sekali sedulur-sedulur yang berminat untuk diselaraskan khodam leluhurnya. Alhamdulillah beberapa orang yang mempercayakan kepada saya agar diselaraskan oleh saya khodam leluhurnya tersebut lewat jarak jauh. Alhamdulillah, semoga khodam-khodam sedulur semua yang sudah saya selaraskan bermanfaat, bisa didaya gunakan untuk kehidupan sehari-hari, baik itu untuk memperbaiki diri sendiri dan juga untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Jadi berbicara tentang khodam leluhur ini sedulur, banyak yang bertanya apakah khodam leluhur tersebut itu bila tidak diaktifkan atau diselaraskan, apakah akan selaras dengan sendirinya gitu ya, atau memang kita wajib untuk menyelaraskannya gitu. Sebenarnya dari poin-poin penting dalam pembahasan ini itu sudah ada di pembahasan-pembahasan pada video sebelumnya. Nanti sedulur bisa tonton aja. Mungkin pada video kali ini akan saya tambahkan aja gitu ya. Jadi khodam leluhur itu sedulur, saya sering sekali bilang bahwa setiap orang itu mempunyai khodam leluhurnya masing-masing. Setiap orang itu punya khodam leluhur. Apalagi bagi sedulur, bagi saya, bagi semuanya yang suka dan tertarik belajar ilmu goib, itu sudah pasti orang itu mempunyai khodam leluhur gitu ya. Orang yang menyukai atau mencintai atau tertarik dengan dunia supranatural, itu sudah dipastikan bahwa orang tersebut itu didampingi oleh khodam leluhur. Itu sudah pasti ya. Karena seseorang yang menyukai ilmu goib, tertarik dengan mempelajari ilmu goib, itu sedikit besarnya dia itu keturunan orang-orang hebat pada zaman dulunya gitu. Itu bisa jadi orang tersebut itu kakek-kakeknya zaman dulu itu juga seseorang yang menyukai ilmu goib juga dan suka bertirakat, sehingga rasa sukanya terhadap ilmu spiritual, ilmu supranatural itu melekat kepada darah kita. Nah, maka jangan aneh kepada seseorang yang belajar kemana-mana, belajar mencari ilmu goib, mencari ilmu hikmah, itu karena leluhurnya zaman dulu itu dia menyukai ilmu hikmah juga. Nah, sedangkan pada topik pembahasan pada video kali ini kita akan bahas nih, ketika khodam leluhur itu tidak diselaraskan, apakah dia akan selaras sendiri? Dan apabila itu dia selaras sendiri, dan kapan dia akan selarasnya gitu? Apakah khodam leluhur itu akan selaras apabila memang umur kita sudah cukup? Apakah khodam itu selaras bila kita sudah dewasa? Atau bagaimana? Apakah nunggu kita tua dulu gitu ya, baru nanti khodamnya akan selaras? Nah itu banyak yang bertanya seperti itu sedulur. Makanya akan saya bahas, akan saya babarkan di sini. Sebenarnya nggak begitu panjang juga pembahasannya gitu ya. Jadi seseorang yang mempunyai khodam leluhur itu kalau tidak diselaraskan maka tidak akan selaras-selaras sedulur. Itu ya. Ketika seseorang itu mempunyai khodam leluhur tetapi belum selaras, ya dengan catatan belum selaras, maka khodam leluhur itu hanya sekedar pajangan di dalam diri kita itu, mengawal kita gitu ya. Dia itu hanya akan diem aja kayak gitu kan. Khodam leluhur itu hanya akan diam dan hanya akan melihat-lihat kita, memantau kita gitu aja. Dan kemudian beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian itu khodam leluhur akan pergi gitu ya.
khodam leluhur itu akan pergi meninggalkan kita, dan akhirnya itu nanti akan datang lagi yang baru. Misalnya yang tadi itu ya kakek-kakek sosoknya, terus ini datang lagi nih yang baru, macan putih misalnya dari leluhur. Terus aja kayak gitu. Jadi setiap perputaran itu akan bergonta-ganti khodam leluhur. Mungkin seandainya ada seseorang nih yang hidup dari bayi misalnya sampai ke dia tua, sampai ke meninggal, itu mungkin sudah puluhan bahkan ratusan khodam leluhur yang menengok dia gitu sedulur. Jadi karena tidak dikunci, tidak diselaraskan, akhirnya terus aja bergantian kayak gitu khodam leluhurnya. Nah itu makanya apa fungsi penyelarasan ini, supaya untuk mengunci gitu ya. Khodam leluhur itu akan ada yang kekunci satu. Ketika khodam leluhur itu sedang berada di dekat kita kunci, kita selaraskan, kita manfaatkan kesaktiannya gitu ya. Ilmu yang dititiskan kepadanya itu bisa menitis kepada kita, begitu. Nah tapi bila tidak diselaraskan ya, maka akan selalu berganti-ganti terus khodam leluhur itu. Nah, semoga paham ya sedulur. Semoga paham apa yang saya sampaikan ini. Nah, akan tetapi sedulur, ada memang orang-orang khusus, orang-orang berdarah biru, orang-orang yang mempunyai bakat spiritual. Yang saya maksud darah biru itu adalah orang yang mempunyai kelebihan khusus di dalam darahnya itu ya. Di dalam darahnya itu ada campuran darah-darah orang-orang sakti pada zaman dulu, orang-orang penting pada zaman dulu, misalnya keturunan raja gitu ya, keturunan orang sakti, keturunan pendekar, keturunan para wali. Itu saya sebut dengan keturunan darah biru. Orang-orang yang seperti ini sedulur, biasanya itu dia akan mempunyai satu khodam leluhur yang langsung selaras ketika khodam leluhur ini misalnya mendampingi kita di umur ketika kita sudah balik misalnya gitu ya. Misalnya ketika umur 17 tahun atau umur 20 tahun itu misalnya khodam leluhur itu datang. Ketika dia pertama kali datang itu dia akan langsung selaras gitu ya. Nah itu, tapi itu hanya ada pada orang-orang yang langka sedulur. Orang-orang yang seperti itu sangat langka. Orang-orang yang termasuk keturunan darah biru yang saya maksud itu tadi, itu sangat langka dan tidak semua orang seperti itu. Malah kebanyakan ya yang harus menyelaraskan sendiri. Kebanyakan harus diselaraskan sendiri, terus diaktifkan sendiri gitu ya. Orang-orang yang seperti itu sangat jarang gitu. Maka kita tidak perlu berharap jadi orang yang keturunan darah biru itu. Kalau kita mau berusaha ya berusaha aja diselaraskan sendiri, begitu sedulur. Nah itu tadi, semoga paham ya sedulur. Nah ini kita akan bahas yang lebih pentingnya lagi. Nah tapi ketika kita sangat cuek dengan khodam leluhur tersebut, misalnya kita tidak selaraskan nih khodam leluhur kita biarin aja kayak gitu. Apakah khodam tersebut itu bisa selaras? Jawabannya itu bisa. Itu sebenarnya khodam leluhur itu bisa selaras meskipun kita tidak menyelaraskan dengan manual gitu ya, menyuruh orang untuk menyelaraskan atau kita puasa misalnya. Nah itu khodam leluhur bisa selaras dengan sendirinya, dengan catatan kita menyukai ilmu gaib dulu. Misalnya kita sering mempelajari amalan-amalan gitu ya, sering menyukai wirid-wiridan, menyukai ilmu hikmah, sering ngobatin orang, pokoknya berkecimpung di dunia supranatural. Maka lama-lama itu khodam leluhur akan selaras dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Itu biasanya di umur 50 tahun ke atas. Biasanya umur 50 sampai 60 ke atas itu baru khodam leluhur itu akan selaras dengan sendirinya. Begitu. Nah, kalau udah selaras dengan sendirinya umur 50 atau 60 tahunan, itu biasanya khodam leluhur itu akan bisa dimanfaatkan sedulur. Biasanya ya, tapi itu pun tidak semua. Bahkan ada yang selalu berganti-ganti khodam leluhurnya dan tidak ada henti-hentinya. Nah itu pembahasan pada video kali ini memang agak sedikit membingungkan, tapi saya sangat yakin untuk sedulur semua penonton channel Ki Bagus Puras ini sudah pada pinter semua, sudah pada memahami setiap kata-kata yang saya ucapkan, setiap maksud dan tujuan saya mengucapkan setiap kata-kata. Itu pasti sedulur sudah paham, saya yakin sekali. Nah itu semoga bermanfaat ya pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan setidaknya ini bisa menjawab dari pertanyaan sedulur yang bingung. Apabila khodam leluhur itu tidak diselaraskan, gimana jadinya? Apakah akan selaras sendiri? Ya, jawabannya itu bisa selaras sendiri.
Tapi itu biasanya di umur 50 atau 60 tahun ke atas gitu ya. Kecuali kalau untuk yang darah biru tadi yang saya sebutkan, itu bahkan ketika masih muda pun itu bisa langsung selaras. Nah, Anda itu termasuk yang mana? Anda termasuk salah satu dari orang yang mana? Apakah Anda keturunan darah biru atau Anda hanya orang biasa seperti saya ini ya, sedulur. Nah, semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.